Gimana sih hukumnya kalau misalkan kita mencicipi makanan saat kita sedang memasak gitu saja untuk berbuka puasa misalnya? Karena lidah ini adalah area mencicipi, udah mencicipi langsung ludahin, langsung buang. Ada boleh yang hamil dan menyusui tidak puasa, bukan begitu. Wa antasumu khairul lakum, puasa itu lebih baik. Jangan hanya karena sugesti atau perasaan. Sekarang mah gampang. Ada dokter ya, konsultasikan dulu. Jika memang janinnya sehat, mampu berpuasa, bagusnya berpuasa, lebih bagus. Aku nggak tarawih dulu deh, punya bayi, kasihan apa gimana gitulah dengan berbagai macam alasannya. Apakah meninggalkan ibadah itu karena malas atau memang situasi dan kondisi kita tidak memungkinkan. Jadi kita yang tahu, tapi kita yang manage waktunya dengan baik gitu. Syarat puasa yang ke-1 adalah Islam. Kalau tidak beragama Islam, ya kita tawarin aja dulu syahadat dulu yuk biar diterima gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Idrisyah TV bersama saya Sylvia Fauziah. Dan kali ini ditemani oleh tamu kehormatan kita ya. Di sini ada Ustazah Yeni yang telah hadir. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustazah kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Insya Allah kali ini kita akan membahas mengenai puasa bagi muslimah ya Ustazah. Nah, mungkin di saat bulan Ramadan ini nih ya Ustazah, suka banyak orang yang bertanya-tanya nih. Kalau ibu-ibu kan suka masak ya pada umumnya ya Ustazah. Gimana sih hukumnya kalau misalkan kita mencicipi makanan saat kita sedang memasak gitu Ustazah untuk berbuka puasa misalnya? Bismillahirrahmanirrahim. Karena salah satu bulan Ramadan itu salah satu lumbung pahala untuk para perempuan. Walaupun bukan Ramadan sebenarnya kan aktivitas perempuan salah satunya adalah di dapur. Dan itu pun niatkan ibadah karena Allah untuk melayani suami, melayani anak. Wal mar'atu ra'iyatun fi baitiha. Jadi nanti salah satu yang akan dipertanggungjawabkan perempuan adalah urusan rumahnya. Nah, supaya memastikan kalau yang sudah ahli mungkin ya gak usah diicip-icip lagi. Mungkin ada kemungkinan mau datang tamu supaya rasanya kan dipastikan enak gitu ya. Gimana nih cara mencicipinya? Sebenarnya boleh tapi langsung diludahin. Cuma hati-hati nanti takut masuk sampai tenggorokan. Bahkan ulama mengatakan jangan sampai masuk kepada makrojah, kan aqsa itu wasul halki ya. Nah, itu hati-hati ya karena lidah ini adalah area mencicipi, udah mencicipi langsung ludahin langsung buang gitu caranya. Tapi terkadang ada begitu beberapa orang yang mengatakan bahwa hal itu tuh termasuknya ke dalam makruh. Iya. Sebenarnya kalau tadi ada urgen, sebenarnya tadi kan sama ikramu duyub memuliakan tamu kan eta salah satu orang yang beriman pada Allah dan hari akhir. Sebenarnya tadi udah nikah belum? Belum. Sebenarnya kalau yang sudah ahli itu udah bisa ketaker itu segimana ya harusnya kalau sudah ada gambaran ini segini karena sering kan itu dilatih setiap hari. Nah biasanya ini tadi kemungkinannya karena ada tamu, ada seseorang yang akan menikmati hidangan kita dan dipastikan supaya memuaskan tamu tersebut karena itu tidak terjadi setiap hari. Jangan disengaja aja gitu. Nah, kalau yang tadi itu berbuka, nah sekarang untuk sahur nih Ustazah. Kan terkadang gitu suka ada yang istilahnya kesiangan gitu sahurnya, entah dari masaknya yang kesiangan atau memang dari jam tidurnya yang telat jadi sahurnya kesiangan. Nah, itu bagaimana Ustazah hukumnya? Iya. Intinya kalau fardu puasa kan niat menjauhi dari yang membatalkan. Secara terminologi kan dari fajar sampai terbenam matahari. Nah itu berarti kalau sudah masuk waktunya fajar sudah nggak boleh sahur. Yang penting tadi udah niat di malam. Jadi yang penting niatnya. Jadi kalaupun sahur kan hukumnya sunnah. Nah kalaupun nggak sahur ya nggak apa-apa. Yang penting tadi dipastikan niatnya. Gimana kalau makan habis subuh ya batal atau nggak bisa ya. Wayah naik tambah resiko. Makanya itu ya manage waktu. Utamanya kita niatkan karena Allah para ibu-ibu. Nah atur waktunya gimana caranya supaya nggak kesiangan bangunnya gitu. Ya jadi mungkin bisa diatur jam tidurnya juga ya gitu ya Ustazah. Iya benar. Nah kalau misalkan
kalau ibu-ibu tuh identik dengan bergosip gitu ya Ustazah. Nah, ini kalau misalkan pada saat bulan Ramadan ini nih ya, ibu-ibu misalkan pada ngumpul-ngumpul gitu, terus bergosip itu gimana sih Ustazah hukumnya? Iya. Kita harus ketahui dulu, memang secara fikih mah sah, karena tadi ada niat, ada menjauhi yang membatalkan puasa. Tapi nanti puasa kan ada tingkatannya. Sebagaimana Al-Baqarah 183 kan tujuan puasa la'allakum tattaqun. Sedangkan di Al-Hujurat ayat 12 misalkan ayyuhibbu ayyakula lahma akhihi fakarihtumuh. Kalau yang membatalkan puasa itu makan zohir. Nah, kalau gosip itu makan hakikatnya daging manusia ya. Gitu kan sama makan-makan daging gitu. Kan para ulama yang apik sama aja makan daging. Maka ada satu hadis Rasul yang mengatakan malam yada qaula zur falaisa lillahi hajatun. Jadi barang siapa yang tidak menjauhi ucapan zur itu kata-kata kotor, kasar, gibah, namimah, fitnah, maka Allah tidak membutuhkan puasanya, lapar dan hausnya, maka harus dijaga itu saat puasa, karena itu menghilangkan sah tapi tidak makbul. Sah sah, tapi walau alam diterima atau enggak gitu. Nah, kalau misalkan nih Ustazah, kan zaman sekarang sudah banyak TV, handphone, media sosial udah ramai gitu. Kalau misalkan kita menonton channel gosip misalkan atau ada acara TV gosip gitu, apakah sama hukumnya atau berbeda? Iya, sama aja kita dengerin ya, ikut dengerin. Jadi lebih baik matikan TV gitu. Iya. Berhati-hati supaya berpuasa kita tadi sesuai esensi puasanya, hakikat puasanya la'allakum tattaqun. Justru ini puasa ini sebagai sarana pelatihan buat kita supaya mudah-mudahan lepas dari puasa, karena tadi takut pahala puasa nggak ada, lama-lama karena terbiasa dilatih. Nah, si gibah-gibah fitnah namimah itu minimal mungkin pertama pelatihan dari puasa, kesananya kalau terbiasa tuh alhamdulillah. Karena memang tidak ada, kalau lihat An-Nisa 114, la khairu fi katsirin minajhum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada perkataan, tidak ada kebaikan dalam najwa, dalam ngobrol, dalam bisik-bisik, kecuali 3 hal. Man amara bi shadaqatin, sering memotivasi dalam sedekah, au ma'rufin, saling suruh kebaikan atau mendamaikan manusia, au islahin bainan nas. Jadi tinggalkanlah saat Ramadan mah ya gosip-gosip ya. Waktunya sibukkan diri, lisannya kan gitu ya. Lisannya amaluhum doa pun amalnya amalnya kan dilipat gandakan lagi Ramadan. Nah, pakai puasa, pakai dikir, yang tadinya 1 huruf 1:10 daripada pakai gosip ya. Nah, mending pakai yang ngaji Quran, beresin tuh. Imam Syafi'i 60 kali tamat saat Ramadan. Kita gimana? 1 juz 10 lembar sedikit-sedikit. Nah, daripada sibukkanlah dengan hal bermanfaat daripada gosip-gosip gitu ya. Nah, selanjutnya nih Ustazah, ada beberapa orang gitu, sebagian ya mungkin ada yang berpendapat bahwa di saat bulan Ramadan itu, saat sedang puasa gitu ya di siang hari, itu katanya tidak boleh keramas Ustazah, tidak boleh mandi sambil keramas gitu. Nah, itu bagaimana menurut Ustazah sendiri? Mungkin cuaca lagi panas ya, jadi butuh keramas gitu. Yang penting hati-hati, jangan ada yang masuk ke lubang-lubang. Kalau sebutin boleh karena kasusnya kan banyak, seperti nanti ada yang yang kelewat itu ya, udah berhubungan suami istri malamnya, kalau nggak sahur takut lemes, sahur dulu keburu adzan gitu lihat. Keramasnya berarti kan udah fajar tuh. Lagi puasa kan itu, udah mulai masuk waktu subuh. Gak apa-apa itu, gak apa-apa ya. Gak apa-apa itu. Kalau misalkan udah berhubungan suami istri, belum keburu mandi, belum keburu keramas, itu kemungkinannya kan banyak. Bisa tadi lagi cuaca panas misalkan, mau ngedinginin, jadi kita keramas. Ataupun tadi terlambat gara-gara mendahulukan sahur, udah berhubungan suami istri. Yang penting sebelum sholat subuh kita berkeramas. Boleh nggak? Boleh aja. Cuma hati-hatinya itu, hati-hati masuk ke lubang-lubang gitu. Ke lubang-lubang hati-hati. Makanya para ulama mengatakan supaya ihtiyat, kehati-hatian, usahakan si keramas itu ataupun nanti ada gosok gigi ya, dan semisalnya kan itu masuk lubang tuh kalau kita sikat gigi. Salah satunya kan air ludah yang masih diizinkan untuk ditelan kan, yang tidak ada rasanya. Kalau bercampur pasta gigi dan lain-lain itu kan mendekati
lubang tenggorokan tadi. Hati-hati, itu termasuk keramas juga, hati-hati masuk ke lubang-lubang. Makanya untuk ihtiyat, untuk kehati-hatian, banyak yang menganjurkan kalau mau keramas itu sesudah maghrib ataupun sebelum subuh, supaya tadi resiko masuk ke lubang-lubangnya nanti supaya terjaga gitu. Baik. Nah, berbicara tentang wanita nih Ustazah, wanita kan identik kedatangan tamu bulanan gitu ya, di setiap bulannya pasti aja ada. Nah, kalau misalkan kita haid, namun batas wajarnya itu kebiasaannya tuh 7 atau 8 hari. Nah, ini tuh kita misalkan 9 atau 10 hari atau lebih gitu. Nah, itu puasanya boleh tetap puasa atau nunggu beres aja dulu gitu? Maksudnya gimana? Kan ada batasannya dalam ulama fikih. Misalkan kalau ambil mazhab Syafi'i, kebiasaan 6 atau 7 hari gitu kan. Maksimal kan 15 hari. Nah, kita ambil aja gitu. Walaupun ada beberapa ulama berpendapat, misalkan dalam kitab Minhajul Qawi misalkan boleh kita ambil yang biasa. Misalkan biasa 6-7 hari. Nah, tiba-tiba ini teh pas bulan Ramadan teh ya walau alam karena mikirin baju lebaran atau mikirin apa gitu. Siklus mikirin THR. Siklus hormonnya mungkin jadi berubah atau tahu mikirin apa, mikirin dosa, mungkin taubat gitu ya. Amin, ya selain THR gitu. Nah, nanti teh siklusnya rada berubah, biasa 6-7 ya tiba-tiba ini saya ambil. Karena dalam fikih mah hati-hati harus, tapi was-was jangan ya. Sekali lagi itu. Kita ambil, mau yang ngambil Imam Syafi'i maksimal 15 hari, sok atau begitu. Atau ngambil tadi ulama yang kedua berpendapat ambil kebiasaan, berarti sisanya kita puasa. Itu saja, yang penting kita harus pakai ilmu. Nah, nanti kalau dianggap itu bukan darah haid, berarti wajib puasa. Begitu. Jadi bisa mengambil dari kebiasaan kita di sebelum bulan Ramadan. Iya. Pendapat para ulama yang tadi, sok pilih yang mana gitu. Kalau misalkan kasusnya ini ada di orang yang dia itu siklus dari haidnya itu tidak lancar lah, bisa dikatakan seperti itu Ustazah. Jadi siklus haidnya tuh bisa sampai keluarnya sebulan atau 2 bulan dan terus menerus gitu ya. Nah, itu bagaimana Ustazah? Iya, ambil yang tadi. Kalau kita mazhab Imam Syafi'i, hasil istiqrohnya, hasil penelitiannya beliau memaksimalkan darah haid itu sampai 15 hari. Ya udah 15 berarti anggap ke sana. Jadi bisa dianggap itu darah istihadah gitu ya. Darah istihadah berarti sesudah 15 harinya. Kalau memang sebelumnya sudah siklusnya 6-7 tadi ambil kebiasaan. Jadi para ulama berpendapat ada 2 tentang darah haid. Yang pertama maksimalkan yang 15 hari ya, kalau sudah suci sebelum 15 tentu itu. Yang kedua supaya menentukan, jadi cara menentukan darah istihadah itu 2. 1 darah yang lebih daripada 15 hari. Yang kedua, suci kurang dari 15 hari. Yang ketiga, darah yang keluar dari kebiasaan haid. Kalau kita mau ngambil itu jadi 3. Gitu ya. Itu caranya. Nah, gimana Ustazah kalau misalkan kan zaman sekarang tuh ada pil-pil yang buat katanya untuk penahan haid gitu ya. Nah, itu gimana jika dikonsumsi di saat bulan Ramadan ya Ustazah? Karena mau khusyuk gitu ya, gak mau ngodoan, gak tahu apa gitu ya, walau alam niatnya. Kalau kita mah kan itu mah tuktabu ala banati Adam, sebenarnya kalau haid teh anugerah dari Allah ya, itu teh karena yang dinamakan takwa itu menjauhi larangan, menjalankan perintah. Kata Allah kalau haid larangannya tidak boleh puasa, tidak boleh sholat misalkan. Ya terima, itu kita termasuk takwa, kita menerima takdir ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan cuma bagaimana ini mah baiknya, karena sekarang ada tenaga medis katanya kalau pil penahan haid itu banyak sekali madaratnya, menghancurkan siklus haid sampai ada kering vagina dan lain-lain. Baiknya dikonsultasikan dulu gitu. Sebenarnya kalau hukumnya boleh apa tidak, sebenarnya boleh-boleh aja. Karena zaman dulu banyak yang minum air perasan pohon ara sesuatu supaya menahan darah haid keluar. Tapi kita mah karena alhamdulillah kan medis udah maju ya, konsultasikan dulu, apalagi yang berhubungan dengan hormonal. Takutnya nanti menghancurkan siklus hormon dan ada efek-efek negatif ke badan kita nantinya. Kalau hukumnya boleh atau enggak, sebenarnya boleh-boleh aja. Gitu.
Nah, kalau kasusnya disuntik KB atau misalkan suntik berobat gitu, kan katanya kalau misalkan lagi puasa nggak boleh suntik apa gitu. Nah, itu gimana nih saja? Kalau yang nggak boleh teh yang masuk lubang-lubang. Kalau misalkan suntiknya lewat sini mah ya nggak apa-apa, dan itu kan tidak mengenyangkan, tidak apa-apa. Kalau jadwal suntik KB misalkan kita disuntik nggak apa-apa, nggak apa-apa suntik KB. Selanjutnya nih saja ada pertanyaan katanya. Bagi ibu yang hamil mau di trimester pertama atau selanjutnya gitu. Nah, itu tuh tidak berpuasa ya. Mungkin kalau misalkan di awal-awal kehamilan suka ada yang morning sickness katanya mual muntah. Ya, nah itu hukumnya gimana nih Ustazah kalau misalkan tidak berpuasa? Iya. Sebenarnya kalau lihat tadi rujukannya Al-Baqarah yang menerangkan tentang bab puasa gitu ya. 183 sampai 187 itu lumayan panjang. Yang hamil menyusui itu dikiaskan kepada maridon, kepada orang sakit. Nanti wa antasumu khairul lakum, berpuasa itu lebih baik. Bisa dikonsultasikan balik lagi nih gimana kondisi kita. Jadi jangan hanya karena sugesti kan namanya perasaan kan, menduga-duga. Nah, nanti mah konsultasikan bagaimana baiknya kehamilan gini. Kalau memang setelah berkonsultasi dengan dokter baiknya ya harusnya buka ataupun bagaimana, nah nanti baru fikih membijaki. Kalau yang hanya takut dirinya, takut anaknya, nanti kan macam-macam. Kalau hanya takut anaknya nanti wajib qada, wajib fidyah. Sisanya kalau hanya takut ke diri, itunya takut ke diri sendiri, ke anak. Nah, para ulama khususnya Imam Syafi'i bersepakat untuk mengqada saja gitu. Inti nama kalau mau kan biasanya suka mual muntah ya. Nah, trimester pertama tuh 3 bulan pertama biasanya AO gitu ya, nggak apa-apa kan, hamil tuh berpahala ya, jangan nggak mau hamil teh. Nah, nanti itu kalau yang bata itu kan muntah disengaja. Kalau muntah nggak disengaja mah karena tadi kan namanya perubahan hormon kan sama itu teh mual muntah begitu tadi trimester pertama. Kalau tidak disengaja tidak membatalkan puasa. Jika memang masih kuat ya, apalagi setelah dikonsultasikan. Kalau kita masih kuat mau berpuasa ya bagus. Kalau saat hamil, saat menyusui ya usahakan dulu konsultasikan. Biasanya itu mah perempuan mah ada boleh yang hamil dan menyusui tidak puasa, bukan begitu. Wa antasumu khairul lakum, puasa itu lebih baik. Jangan hanya karena sugesti atau perasaan. Sekarang mah gampang. Ada dokter ya, konsultasikan dulu. Jika memang janinnya sehat, mampu berpuasa, bagusnya berpuasa, lebih bagus. Gitu. Walaupun ada kebolehan jika memang kita tidak kuat dan lain-lain. Dikiaskan pada orang sakit gitu. Nah, gini ya saja. Aku waktu itu pernah baca suatu artikel gitu ya. Ada ibu-ibu yang 6 tahun berturut-turut dia tuh nggak puasa karena tahun pertama dia sedang hamil, terus tahun kedua menyusui, terus tahun ketiga hamil lagi gitu. Mengandung lagi, melahirkan lagi. Nah, itu bagaimana saja cara membayar atau mengkodonya? Iya, sebenarnya tadi kan harusnya kodo. Nah, kita ambil ulama jika memang itu susah atau madarat ngitung itunya. Kan seperti tadi, masa di dalam waktu 6 tahun tuh nggak ada, mohon maaf ya, nggak ada sehat-sehatnya, nggak ada gimana. Kan tadi mah kita boleh berkonsultasi ke dokter gitu ya. Kalau memang setelah konsultasi ke dokter ini hamilnya hebat ya. Kalau hamilnya ripuh misalnya, apa tuh ya ripuh ya, hamilnya repot gitu, terus nggak bisa. Nah itu dah adurorot untuk bihul mahdurotnya ya sir wala tu'asiru. Islam enggak yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Itu membalik lagi nanti ada rukhsah. Kalau memang tidak bisa kodo, gampang ada fidyah gitu. Inti nama kalau masalah hamil menyusui harus konsultasikan ke dokter. Zaman ayeuna mah istiqronya lebih gampang, penelitiannya lebih dibantu dengan penelitian medis. Jadi walaupun 6 tahun mengandung melahirkan lagi, belum alasan menyusui gitu ya. Gak puasa-puasa 6 tahun. Gitu anaknya gitu sampai 6 gitu ya. Kan itu bisa saja terjadi memang betul. Tapi nanti lihat situasi kondisi. Kalau memang bisa kodo dulu. Patokannya tadi jika takut khawatir kepada kesehatan anak, nah itu baru yang mewajibkan fidyah. Kalau sisanya mah kodo udah. Jadi sebisa kalau misalkan bisa dikodo ya berusaha dikodo. Berusaha kodo karena fidyah mah sebenarnya aturan fidyah mah satu buat sakit yang tidak bisa diharapkan lagi sembuhnya, atau orang tua yang akalnya masih sehat berarti masih ada tuh kewajiban puasa.
tapi secara fisik nggak bisa. Karena kan syarat puasa tuh 4, Islam, balik, berakal, yang keempat mampu secara fisik. Nah, yang tidak bisa mah, yang hanya bisa fidyah mah cuma 2. Satu yang sakit, yang tidak diharapkan lagi sembuhnya. Yang kedua orang tua yang akalnya masih sehat, tapi memang sudah secara fisik tidak bisa gitu. Membahas tentang pengkodoan puasa nih ya Ustazah. Lebih baik diutamakan puasa Syawal. Kan kalau misalkan setelah Lebaran suka ada yang puasa Syawal gini. Diutamakan puasa Syawal atau lebih baik mengkodok puasa dulu? Ya, baiknya mengkodok puasa dulu, utang dulu. Hakullah haku antuk do. Adapun nanti ada riwayat Siti Aisyah mengakhirkan kodok sampai Sya'ban, itu kan beda. Beliau tuh posisinya karena menemani Rasulullah SAW dalam dakwah, jadi ada hal-hal anu memang tidak bisakan beliau untuk mengkodok puasa. Adapun bisi keburu maut atau ya kita teh. Nah, jadi hakullah haku antuk do. Jadi itu dulu puasa Ramadan dulu usahakan gitu. Nah, kalau puasa Ramadan itu kan identik dengan tarawih nih ya Ustazah. Kan suka ada ibu-ibu misalkan di mana mungkin ya di luar sana gitu ya. Suka beralasan aku nggak tarawih dulu deh, punya bayi, kasihan apa gimana gitulah, dengan berbagai macam alasannya. Itu bagaimana nih Ustazah? Iya. Bulan Ramadan tuh tadi kan bulan benar-benar sampai pada puncak nanti Lailatul Qadar, dan amal kita dilipat gandakan. Ada kesibukan memang berpahala, tapi nanti berarti cara manage waktu kita harus bagus gitu ya. Cara manage waktu kita harus bagus. Ya kira-kira karena punya bayi kan bisa tarawih di rumah misalkan ya. Diusahakan aja di manage waktunya. Jadi jangan sampai memang aktivitas di rumah kalau niatnya ikhlas karena Allah berpahala, tapi jangan sampai dijadikan alasan. Allah kan tahu nih apakah meninggalkan ibadah itu karena malas atau memang situasi dan kondisi kita tidak memungkinkan. Jadi kita yang tahu, tapi kita yang manage waktunya dengan baik gitu. Nah, ini mungkin pertanyaan dari pribadi nih ya Ustazah. Karena agak penasaran juga nih ya. Misalkan saya punya teman nih, nah namun dia tuh tidak beragama Islam Ustazah, tapi dia pengen mungkin mencoba gitu ya, mencoba gimana sih rasanya puasa tuh gitu, ya kayak gitu, itu gimana nih Ustazah? Iya, karena mungkin tahu secara medis ya pahala bukan pahala, secara kesehatan pun bagus, misalkannya sampai ada diet fasting gitu, diet dengan cara berpuasa. Niatnya juga diet dan lain-lain gitu ya. Kan tadi syarat puasa yang ke-1 adalah Islam. Kalau tidak beragama Islam, ya kita tawarin aja dulu syahadat dulu yuk biar diterima gitu. Kalau belum Islam tidak ada kewajiban sebenarnya. Kalau mau ikut-ikutan mungkin hanya dapat di dunia saja mungkin, karena kalau puasa itu kewajibannya untuk orang yang beragama Islam gitu. Secara pahala kan nggak ada pendaftarannya, harus Islam dulu gitu. Jadi mungkin lebih ke diet gitu. Mungkin untuk hikmah di dunia mungkin beliau rasakan, tapi kalau secara syarat sah berpuasa kan harus Islam dulu gitu. Ya nanti saya tawarin syahadat yuk. Syahadat yuk gitu. Yuk bisa. Nah, saya pengen tahu nih Ustazah, tips-tips dari Ustazah gitu untuk menjaga puasa kita di bulan Ramadan ini di tengah-tengah maraknya kemaksiatan gitu ya. Ya tidak dapat dipungkiri gitu ya, kalau di sekarang itu di lingkungan kita pun bahkan banyak gitu yang maksiat kayak gitu. Bagaimana saja? Iya, caranya kan ari zahir itu cerminan batin ya. Kalau misalkan makanan saja harus halal dan thayyib, berarti apa yang kita konsumsi juga secara mata, telinga, hati juga harus halal dan thayyib. Nanti karena akan banyak mempengaruhi ke badan kita. Bagaimana caranya di tengah kemaksiatan? Punya ilmu, punya prinsip. Nanti intattaqullaha yaj'alhu furqana, orang yang bertakwa akan mendapat furqan. Furqan itu artinya pembeda dari Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh tidak membatasi pergaulan dengan teman, karena tadi ya, kalau memang kitanya sudah berprinsip, nah tidak terwarnai tapi mewarnai. Tapi kira-kira kitanya prinsip kita belum kuat, malahkah ke bawah arus, malahkah terwarnai ya. Puasa kita malah hanya dapat lapar dan hausnya saja, secara hakikat esensi puasanya la'allakum tattaqunnya malah tidak meningkat gitu ya. Gitu. Nah, maka itu mah kendali ada di diri kita. Kalau memang kita yang nanti ke bawah, ya
harusnya kita yang tahu diri. Cari salah satu obat hati adalah Majalisus Sholihin Al-Fudola. Cari lingkungan-lingkungan yang baik, yang memang supaya iman kita tetap tegak. Kecuali tadi kita niat dakwah, sudah punya prinsip, di tengah kemaksiatan gini justru kita harus sayang untuk menebarkan Islam ini supaya banyak orang yang mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi intinya harus memperkuat dari dalam dulu gitu ya, agar kita bisa mensyiarkan. Kalau sudah kuat mah nanti kita yang bawa, bukan yang ke bawah. Gitu. Mungkin cukup sekian ya Ustazah pembahasan mengenai puasa muslimah ini. Semoga bisa bermanfaat bagi sahabat IDTV sekalian di rumah yang mungkin menonton ya sekarang di saat bulan Ramadan ini. Bisa digunakan tadi tips-tipsnya yang dari Ustazah. Mungkin Ustazah untuk pesan-pesan untuk sahabat IDTV di rumah untuk di bulan Ramadan ini. Silakan Ustazah. Bulan puasa ini adalah lumbung pahala buat muslimah khususnya. Jadikan Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan kemarin. Nah, kita perempuan banyak sekali aktivitas dari mulai menyajikan sahur, terus berbuka, terus nanti ada tarawih dan lain-lain. Coba dimanage aja waktunya. Jadikan Ramadan ini mudah-mudahan terus-terusan pahala dari Allah sangat banyak. Mudah-mudahan kita muslimah sebagaimana hadis Rasul, kita populasi kita banyak disebutkan di neraka, perbanyak istighfar sampai perbanyak sedekah. Nah, ini bulan Ramadan ini adalah saatnya kita menuai atau mengejar ketertinggalan kita. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan Ramadan ini bisa lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Itu aja. Terima kasih Ustazah atas kedatangannya. Semoga ilmunya diterima oleh masyarakat di luar sana dan sahabat-sahabat IDTV semua, dan bisa menjadi motivasi gitu ya untuk berlomba-lomba mencari pahala gitu ya di bulan Ramadan ini. Nah, bagi sahabat IDTV yang dirahmati Allah, mungkin cukup sekian podcast kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe-nya. Dan jika ingin ada yang ditanyakan atau mungkin saran-saran apa yang ingin dibahas di podcast selanjutnya, bisa ditulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.